Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cyclone Tropical Warning Center telah menyiapkan nama apabila bibit siklon ini lahir menjadi siklon tropis atau badai tropis, telah disiapkan namanya menjadi siklon tropis teratai. BMKG menginformasikan potensi munculnya siklon tropis teratai di sekitar Samudra Hindia atau Barat Daya Lampung. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyatakan bahwa siklon tropis teratai akan menimbulkan hujan lebat, angin kencang hingga gelombang tinggi. Lantas apa itu siklon tropis teratai dan serta seperti apa daerah untuk mengantisipasi datangnya siklon ini? Sudah bersama dengan kami bergabung Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pak Guswanto dan Wali Kota Cilegon Pak Heldi Agustian. Saya sapa dulu Pak Guswanto, selamat pagi. Selamat pagi Mas Vin. Dan Pak Wali Kota. Saya juga sapa juga Pak Heldi, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Iya, siap. Izin Pak, sebelum kita akan membahas lebih lanjut, kita akan paparkan beberapa data dulu ya, tentunya untuk pemirsa semua mengenai bagaimana penjelasan dari siklon tropis teratai ini terlebih dahulu. Oke, kita akan tampilkan data yang sudah kami siapkan untuk Anda, data yang sudah kami himpun, tentunya dari Jakarta Tropical Cyclone Warning Center. Kita simak datanya pertama ini pemirsa, bahwa mengenai pengertian apa itu siklon tropis teratai. Nah, siklon ini berkembang awal dari bibit siklon 92S, atau salah satu dari 3 titik siklon yang disampaikan oleh BMKG beberapa waktu lalu sempat beredar di sekitar wilayah di Indonesia. Identifikasinya sejak tanggal 30 November 2021, lokasi tepatnya di sekitar Samudra Hindia, Barat Daya Bengkulu, dengan pergerakan ke arah Tenggara Selatan. Kita lihat di bagian pesisirnya pun sudah mulai ada dampaknya beberapa waktu terakhir ini. Selanjutnya kita simak bersama untuk datanya. Selain itu, selain dari pengertian mengenai siklon tropis ini, kita lihat bahwa memang penamaan dari siklon di Indonesia ini kita lihat sudah ada dari beberapa tahun yang lalu. Di antaranya ada siklon Durga, siklon tropis Anggrek pada tahun 2010, kemudian siklon tropis Bakung pada Desember 2014, dan kemudian untuk siklon tropis Cempaka. Selanjutnya, kita simak bersama untuk data lain yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selain itu juga kita lihat bahwa memang sudah ada untuk penamaan lainnya di antara untuk siklon tropis Dahlia, Flamboyan pada tahun 2018, dan Desember di tahun yang sama ada juga siklon tropis Kenanga. Dan juga terdeteksi pada tahun 2019, tepatnya bulan Mei, ada siklon tropis Lili di sini. Selanjutnya kita simak lagi bahwa memang dari salah satu data yang kami kumpulkan di sini menunjukkan bahwa adanya informasi lainnya mengenai tahun-tahun selanjutnya, yang tahun 2020, yang siklon tropis Mangga, siklon tropis Roja, dan juga terakhir terdeteksi pada 30 November 2021 ada siklon tropis Teratai ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas bersama dengan BMKG tentunya bagaimana pengertian dan juga potensi dari siklon tropis Teratai ini bersama dengan Pak Guswanto. Pak Guswanto masih bergabung bersama kami ya Pak ya? Baik, Pak Guswanto, dari 92S kemudian sekarang terdeteksi siklon tropis Teratai, seberapa besar potensinya dan dampaknya ini? Baik, selamat pagi Martin, Pak Wali Kota. Jadi kalau kita melihat sebenarnya kan siklon tropis Teratai ini muncul dari bibit siklon 92S yang pada waktu tanggal 30 itu berada di Samudra Hindia sekitar selatan Barat Daya Lampung ya, tepatnya sekitar 90 lintang selatan, 103 bujur timur dengan tekanan pada waktu itu 993 hektopascal ya, kecepatan angin di sana sekitar 25 knot. Kemudian kalau kita melihat dampak dan perkembangannya, siklon tropis ini tanggal 1 Desember jam 19 WIB lahir ya dari bibit siklon tropis 92S. Ada tanggal 1 jam 19 WIB itu lahir menjadi siklon tropis Teratai. Di mana siklon tropis Teratai ini memiliki karakteristik bahwa dapat menyebabkan tinggi gelombang, yaitu di sekitar beberapa di Samudra Hindia Selatan, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, tapi di Samudra
Dan posisi ini yang penting adalah posisinya ya. Posisi siklon tropis ini jauh dari Pulau Jawa, di sebelah selatan lebih jauh ya. Terus kemudian gelombang yang agak tinggi ditimbulkan 2,5 sampai 4 pada waktu itu adalah sekitar 2,5 sampai 4 meter, itu ada di sekitar barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan barat, kemudian perairan selatan Banten sampai Samudra Hindia Selatan Jawa Barat. Sedangkan untuk dampak daripada tidak langsung untuk hujan ya, karena pada waktu tanggal 1 itu adalah lokasinya jauh, jadi yang muncul hanya dampak angin kencang ya, sekitar 20 knot lah ya, atau 20 itu di sekitar beberapa di wilayah Banten, seperti itu, Marvin. Oke. Pak Guswanto, kok selain dari 92S juga kami melihat untuk pantauan kemarin dari BMKG menyatakan ada juga potensi 94W dan juga untuk bibit siklon Nyatoh begitu ya. Nah, di antara dua ini bibit siklon ini bagaimana untuk kelanjutannya? Apakah memang ada dampak yang akan dirasakan langsung atau akan sama tidak langsung seperti 92S? Baik, kalau kita lihat yang Nyatoh ini memang sejak beberapa hari sebelum 92S muncul, itu sudah muncul, dan yang memberikan nama siklon tropis Nyatoh ini adalah TCWC daripada Jepang ya. Pada waktu itu tanggal 1 Desember itu sudah menjadi siklon tropis, dan itu lokasinya di Pasifik Utara Papua, sehingga tepatnya di sekitar 14 lintang utara sampai 136 bujur timur, di mana ini dampak yang ditimbulkan gelombangnya ya hanya di sekitar di utara. Misalkan kita melihat dampak gelombang 2,5 sampai 4 meter itu terjadi di Kepulauan Sangi, kemudian ke perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku bagian utara, kemudian perairan Halmahera yang utara, Laut Halmahera, terus termasuk Samudra Pasifik Utara Halmahera atau Papua. Kita masih memiliki satu lagi yaitu bibit siklon tropis 94W ya, yang pada waktu tanggal 1 kemarin itu juga memberikan dampak tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter, itu khususnya terjadi di Kepulauan Anambas dan Natuna. Namun untuk gelombang sampai 4 sampai 6 meter itu di Laut Natuna Utara. Nah, ini posisi saat ini, hari ini itu Nyatoh masih aktif, tapi untuk Teratai sudah punah. Tanggal kan usianya hanya 6 jam ya untuk Teratai ini. Sedangkan yang bibit siklon tropis 94W itu masih aktif juga, tapi belum berkembang menjadi siklon tropis. Demikian, Marvin. Oke. Pak Guswanto, singkat saja Pak, apa perbedaan siklon tropis Teratai ini dengan mungkin skala dari siklon tropis Roja yang terjadi beberapa waktu lalu? Baik, kalau kita lihat ya ada barangkali minimum 3 perbedaan ya. Yang pertama yaitu siklon tropis Teratai itu hanya bertahan 6 jam sejak dinyatakan tumbuh ya. Namun sedangkan Seroja itu selama 8 hari ya. Betul. Sejak tanggal 4 sampai 11 April kalau tidak salah itu muncul di sana. Jadi 6 jam dengan 8 hari, bedanya itu dengan Seroja. Kemudian kalau kita melihat lagi kecepatan angin ya, kalau Seroja itu memiliki kecepatan maksimumnya sampai 70 knot ya. Nah, sedangkan untuk Teratai ini kecil, sekitar 35 kemarin, 35 knot sampai 40 knot lah. Sedangkan yang Seroja itu sampai 70 knot. Kemudian kalau kita melihat lagi perbedaan yang lain adalah kalau Teratai ini tumbuhnya di Samudra Hindia, artinya di perairan, dan ini lokasinya jauh ke selatan ataupun barat daya daripada wilayah Indonesia. Sedangkan kalau Seroja itu tumbuh dan berkembangnya adalah di sekitar perairan Nusa Tenggara Timur, di Pulau Timur dan Flores. Jadi ini yang menyebabkan dampak daripada siklon Seroja itu lebih dahsyat dibanding Teratai. Kemudian kita lihat juga yang terakhir adalah tekanan. Tekanan siklon tropis Teratai itu hanya masih 1000 hektopascal ya. Sedangkan siklon tropis Seroja itu tekanan terendahnya sampai 971 hektopascal. Artinya kalau siklon tropis itu semakin rendah tekanannya, itu semakin kuat biasanya. Seperti itu.
Oke, Pak Guswanto, kalau kita lihat juga bersama dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu lalu, begitu BMKG menyebutkan ya bahwa wilayah selatan Sumatera hingga sebagian Jawa Timur ini akan terdampak. Kita akan coba simak beberapa dampak yang sudah disampaikan sebelumnya. Kita coba tampilkan datanya teman-teman bahwa memang ada sejumlah kewaspadaan yang memang harus tetap diwaspadai. Mengingat juga selain itu kita saat ini memasuki curah hujan yang tinggi juga untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Dampak siklon tropis Teratai dan wilayah terdampaknya, satu ada mengenai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat dan juga disertai oleh kilat petir angin kencang. Untuk wilayah yang berpotensi seperti di wilayah Bengkulu, Lampung, sebagian di Banten, dan juga Jawa Barat. Kemudian tinggi gelombangnya pun juga terpantau 2,5 sampai 4 meter dan potensi lain yang juga muncul ada potensi angin kencang dan tinggi gelombang yang bisa bervariasi antara 4 sampai dengan 6 meter untuk wilayah sekitar Samudra Hindia Barat, Lampung. Selanjutnya kita simak bersama di sini. Oke, ini adalah cuplikan berita dari medcom.id yang sudah kami rangkum untuk Anda pemirsa. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh BMKG kemarin mengenai potensi dari tsunami di Cilegon setinggi 8 meter di sini. Tapi mungkin sebelum saya akan konfirmasi kepada Pak Heldi di Cilegon, saya akan coba sedikit tanyakan ke Pak Guswanto ya mengenai hal ini. Pak Guswanto, singkat saja mengenai konfirmasi potensi tsunami 8 meter ini tuh bisa dijelaskan singkat saja, Pak? Potensi tsunami 8 meter ini sebenarnya adalah simulasi, di mana ini adalah skenario terburuk apabila terjadi tsunami di Selat Sunda ya. Artinya begini, sebelum terjadi tsunami kan itu harus ada triggernya dulu, yaitu gempa bumi tektonik maupun gempa bumi non tektonik. Kalau gempa bumi tektonik itu adalah pergeseran lempeng, sedangkan kalau non tektonik itu adalah dari Gunung Krakatau ataupun nanti muncul dari reruntuhan batuan di sekitar Selat Sunda. Ini sekali lagi adalah skenario terburuk atau simulasi dalam rangka untuk edukasi kesiapsiagaan dalam rangka untuk menghadapi bencana tsunami. Jadi untuk edukasi masyarakat demikian. Oke, saya akan ke Pak Heldi. Pak Heldi, bagaimana antisipasi dari pemerintahan Pak terkait dengan hal ini? Ya, yang pertama terus terang pada saat diumumkan itu kita sempat kaget bahwa Raja, Marvi. Terus kemudian langkah-langkah yang kami lakukan yang pertama adalah kami langsung malam itu juga membuat surat yaitu himbauan potensi bencana tsunami. Pertama kami tujukan kepada direktur atau pimpinan penanggung jawab perusahaan yang ada di seluruh kota Cilegon. Terus kemudian yang kedua kami membuat juga surat instruksi Wali Kota Cilegon nomor 6 tahun 2021 ini. Itu dikhususkan untuk kesiapan potensi bencana tsunami pada liburan Natal dan Tahun Baru. Kami tujukan kepada seluruh camat, lurah sampai ke level RT. Itu yang kami lakukan. Yang pada mana isinya adalah kalau untuk perusahaan adalah kesiapan mereka perihal mengenai hal-hal jika tadi apa yang di skenario ini terjadi ya kami berharap tidak terjadi ya Pak Guswanto ya mudah-mudahan. Betul Pak Wali Kota, semoga tidak terjadi Pak. Betul. Ya, betul. Kita sempat kaget kemarin Pak, sempat kaget terus terang makanya malam kami langsung bikin suratnya. Kemudian kemarin dipimpin oleh Sekda secara langsung kami sudah rapat untuk kesiapan. Hari ini rencana kita jam 16 akan apel siaga bersama Forkopimda secara keseluruhan agar dapat disosialisasikan lebih baik sedia payung sebelum hujan. Intinya pada prinsipnya seperti itu Marvin. Oke, Pak Heldi, apakah ada pengecekan dari early warning system di bagian masyarakat pesisir? Untuk sahabat ini belum memang, ya. Jadi artinya dari apa yang sudah kita planningkan, rencana setelah apel ini kita lebih secara detail. Karena pada prinsipnya kami sudah telepon juga dengan beberapa rekan, ya seperti Pak Kapolres kemarin kami sudah juga hubungin agar supaya ini juga menjadi hindara dilihat. Tapi memang surat edaran ini sangat berpengaruh di mana banyak sekali yang bertanya apa ini benar, apa ini benar, apa ini benar gitu. Sehingga ini juga menjadi satu kekhawatiran bagi rekan-rekan atau teman-teman yang ada di pesisir. Berikut dengan beberapa perusahaan juga yang sudah komunikasi secara langsung. Ya pada prinsipnya saya sampaikan bahwa ini adalah suatu himbauan yang notabene
kemarin sudah diumumkan BMKG secara langsung, dan sudah beberapa media kita sudah baca dan banyak juga yang sudah baca. Artinya bahwa pemerintah Kota Cilegon tentunya berdoa hal ini tidak terjadi, namun kami betul-betul mempersiapkan hal ini dalam arti kata bahwa nanti kita akan simulasi juga karena memang sudah cukup lama ya, artinya belum dilakukan kembali dalam hal pengecekan sirine dan yang lain semuanya gitu, Pak Martin. Baik, baik Pak Suwanto, singkat saja Pak, yang menjadi saran tentunya spesifik untuk wilayah Cilegon ini Pak. Kita belajar beberapa wilayah di Banten ya keseluruhan juga pernah mengalami peristiwa yang tentunya tidak terprediksi ataupun sudah diprediksi namun belum siap begitu ya. Apa bisa menjadi saran dari BMKG terutama untuk wilayah di Cilegon? Jadi yang menjadi saran bagi BMKG memang Cilegon ini adalah satu wilayah di mana sangat strategis sekali, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi bencana. Saya melihatnya. Yang pertama dari sisi ekonomi itu sangat banyak industri, ada industri baja ya di sana, itu sangat strategis. Kemudian himbauan kepada masyarakat adalah bahwa kita harus tetap waspada apa yang menjadi ancaman di wilayah masing-masing. Artinya kita tidak bisa melupakan beberapa kejadian yang lalu dan kita juga tidak bisa melupakan bahwa Selat Sunda ini cukup potensial untuk terjadi gelombang tinggi, baik itu dari cuaca ekstrim maupun dari bencana gempa bumi dan tsunami. Nah, kemudian kita lebih jauh yaitu melihat bahwa agar mengingatkan masyarakat maupun kita semua itu selalu waspada, selalu bisa melakukan evakuasi mandiri, di mana bahwa jalur-jalur evakuasi kerjasama dengan Pemda, termasuk Pak Wali Kota sangat kooperatif, sangat mendukung sekali terhadap usaha-usaha edukasi maupun usaha-usaha untuk mitigasi daripada risiko bencana geohidrometeorologi. Sehingga harapannya BMKG sekali lagi mohon masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap terjadinya bencana geohidrometeorologi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Agustia, Pak Suwanto dan juga Pak Heldi Agustian sudah bergabung bersama kami dalam program Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Bapak-Bapak.